Assalamualaikum, selamat sore semuanya, selamat sore member Kampus Trader Indonesia. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana hasil trading hari ini? Semoga memberikan keuntungan ya bagi kita semuanya. Amin. Walaupun sedikit banyak ya harus disyukuri ya. Yang namanya rezeki itu kita nggak pernah tahu berapa yang diberikan oleh Yang Kuasa. Oke, hari ini berhubung di Jogja sedang hujan, jadi tadi saya coba live sekali, ternyata gangguan sinyal. Dan sekarang sudah mulai mendingan ya. Ya, walau bagaimanapun hujan itu juga berkah bagi kita semuanya. Jadi tetap disyukuri, walaupun dalam keadaan hujan. Oke, untuk hari ini, hari Jumat 18 Juni 2021. Jadi trading Alaska Avenger itu sudah berjalan 1 minggu ya. Ini minggu pertama hari Jumat dan akan terus di live kan setiap hari hingga Juni nanti. Di akhir Juni akan kita review ulang apakah nanti peminatnya banyak ataukah ya nggak masalah. Yang penting kita selalu mencoba berbagi ya. Mungkin tidak dengan live tapi nanti kita berbagi dengan metode yang lain. Intinya semakin banyak kita berbagi, itu nanti akan menjadi berkah juga bagi kita sendiri ya. Karena berbagi itu indah, berbagi itu unsurnya sedekah ya. Oke, untuk hari ini ada pair apa aja yang mau kita bahas ya? Ya mungkin lebih enjoynya itu pair-pair ganas ya. Entah kenapa saya suka pair-pair ganas ini. Termasuk apa namanya XAU juga, walaupun XAU Signal Scavenger kemarin mengalami hedging ya, artinya semua posisinya itu di teropen semua. Jadi buy limit 1, buy limit 2, sell stop juga kena. Dan kemudian makin melorot ke bawah ya. Nah, akhirnya Scavenger memutuskan melihat dengan ring Scavenger yang berikutnya dan melakukan transaksi buy ya, bawah di harga sekitaran 1770-an dengan tujuan adalah untuk menutupi kerugian-kerugian akibat yang terfloating ya, karena itu kan sudah hedging. Nah, kita mencari cara bagaimana hedging itu bisa kembali modalnya ya, paling tidak itu. Karena kalau sudah posisi hedging minimal kita mencari apa namanya mencari paling tidak balik modal ya, ataupun mengurangi kerugian seminimal mungkin gitu. Misalkan terjadi kemarin hedging sampai $20 ya, kalau bisa kembali $18 ya nggak apa-apa, artinya kita cuma rugi kecil ya, cuma $2 seperti itu ya. Tapi alhamdulillah semalam itu semua transaksinya sudah clear dan malah berlebih ya, alhamdulillah. Artinya walaupun kondisinya hedging terkunci tetapi masih bisa menghasilkan profit walaupun tidak banyak. Yang penting kalau sudah ada masalah, masalah itu diselesaikan ya, bukan dihindari, bukan dibikin pusing, karena semua itu sudah kita program, sudah kita rencanakan dari awal. Jadi sebelum masuk market kita sudah punya planning. Kalau begini nih kejadiannya bagaimana, kalau begitu kejadiannya bagaimana. Jadi semua itu sudah harus disetting dari awal supaya nanti begitu masuk market kita nggak lagi panik gitu loh, nggak lagi sembarangan untuk transaksi, karena transaksi yang sembarangan itu akan berefek negatif ya, apalagi kalau sudah ada unsur emosi. Nah itu berbahaya sekali, bisa akun kita malah makin terus apa namanya minusnya semakin besar, semakin besar. Minusnya semakin besar, otomatis untuk mengembalikannya juga akan semakin sulit gitu loh. Apalagi sampai sisa 50% itu lama mengembalikannya ya. Beratnya orang sudah stroke gitu, sudah sutris katanya. Oke, hari ini saya akan bahas pair yang pound sterling ya. Seperti yang pertama dulu ini saya akan membahas GBP Aussie ya. GBP Aussie ini adalah level kemarin ini adalah level 2 ya, level 2-nya si Aussie yang kemarin ini. Kalau nggak salah saya, iya, saya dapat di sini. Jadi pas sedikit di pucuk gitu ya. Oke, untuk hari ini pending ordernya ada di mana? Kita akan lihat sama-sama ya. Bagi kalian yang mau ngikutin semua level nggak masalah.
ataupun hanya mengikuti di level 2-nya aja boleh ya. Artian misalkan ragu nih level 1 khawatir ditembus gitu ya. Pending order di level 1 itu boleh dihilangkan ya. Dihilangkan terus menunggu di level 2 gitu ya. Itu juga nggak ada masalah gitu ya. Disesuaikan aja. Kalau memang dananya agak terbatas ataupun nanti menggunakan indikatornya, oh ternyata level 1 nih belum nih menurut indikator saya gitu ya. Kemudian cocoknya di level 2 ya nggak apa-apa. Masuk di level 2 karena sebenarnya peluang yang lebih besar itu ada di level 2 sebenarnya. Tapi kalau nanti di level 1 juga mendukung dengan faktor lain seperti support resistan, nah itu monggo dilanjutkan gitu ya. Ataupun melihat tren juga bisa. Jadi kalau melihat tren ternyata ini tren turun berarti level satunya dihilangkan, ambil saja yang pending order buy limit di level 2 gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk hari ini JBP USD, JBP USD maaf, JBP AUSI, kok sama USD terus. JBP out ya. Untuk hari ini kita bahas dulu posisi buy limit pertama ya. Nah, posisi buy limit pertama ini ada di 1,8345 ya. Posisi buy limit 1 ada di 1,8345. Kemudian posisi buy limit yang kedua ada di 18272 ya. 18272. Nah, misalkan kalian ragu nih, saya nggak mau diambil di posisi buy limit pertama, kayaknya nggak ada ketemu apa namanya, nggak ada supportnya. Saya mengambil level 2 aja juga boleh, nggak masalah. Berarti kalian tinggal undurkan yang level 1 turun ke level 2 diturunkan ke level 3 seperti ini ya. Nah, level 3 ini kan ada banyak support nih. Nah, sementara di level 3 itu adalah 18196 ya, atau digenapkan aja 182 gitu ya. Mana tahu kadang nanti dia beda-beda broker. Nah, digenapkan aja 1,82000. Nah, seperti itu. Nah, ini kemungkinan besar ya bisa dapat ini. Kalau seandainya level 1 mau diabaikan ataupun mau pakai level 1 dulu juga boleh, tapi lotnya kecil, level 2 baru di averaging dan di marti gitu ya. Itu monggo, masing-masing punya gaya tersendiri. Jangan lupa juga dipasangkan pengaman ya. Kalau scavenger selalu memberikan pengaman dengan tujuan menghindari jika terjadi market abnormal. Ya, abnormal itu macam-macam, bisa saja terjadi pengumuman dadakan, entah itu terorisme, pemboman, ya entah gempa bumi, entah bencana alam gitu ya. Ini penting ini diamankan dulu asetnya supaya nanti mana tahu ada satu batang candle sampai ratusan pip, posisi kita itu aman ya. Kemudian untuk posisi pending order sell limit ya. Untuk sell limitnya hari ini ada di high-nya yang kemarin ini. High-nya yang kemarin yaitu 18490. 18490. Kemudian berikutnya adalah sell limit yang kedua ada di 18540 juga. Ya, sama ada 40-nya nih. 18490 sama 18540. Oh, terbalik ya. 18540 ya. Nah, ini juga sama. Oh, saya nggak mau pasang di pending order yang pertama ya. Udah diabaikan, masuk aja ke pending order yang kedua. Berarti yang kedua sama yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bisa di averaging marti ya, boleh. Nah, untuk yang ketiga ini adalah 18615. 18615. Dan jangan lupa juga dipasangkan pengamannya ya. Ini penting. Karena sudah banyak ini kejadian-kejadian apa namanya yang sudah terjebak ya, terseret dibawa oleh market karena nggak pasang pengaman, entah itu stop loss, entah itu buy stop, entah itu sell stop ya. Yang penting ini dulu pastikan harus ada supaya dana kita tuh aman. Ya walaupun itu dana kecil tapi itu uang bukan daun ya. Jadi ya harus diamankan sebaik-baik mungkin. Kalau dana kecil kita bisa konsisten profit, ya dana besar tuh ya gampang aja gitu loh karena sudah terbiasa. Nah, profit konsisten itu didapat bagaimana ya dengan konsisten juga menerima kerugian. Nah, itu baru dikatakan profit konsisten.
Nah, nanti ada orang kadang-kadang profitnya hari ini banyak, tahu-tahu besoknya sudah ludes ya. Karena apa? Karena tidak ada pengamannya gitu ya. Oke, kemudian pair berikutnya eh, GJ, GBP, JPY alias pound sterling versus yen. Oke, kita coba lihat untuk yen hari ini. Nah, sudah ada penurunan satu level. Nah, ini pun tidak ada sama sekali area-area ini ya. Area. Nah, kalau kita perkecil chartnya ternyata ada ini. Nah, jadi untuk posisi pending order yang pertama itu ada di 15185 ya. Nah, 15185 di sini. Kemudian pending order yang berikutnya, yang buy limit kedua, ada di 15115 ya. 15115. Nah, di sini kan kelihatan nih ada apanya? Ada supportnya ya. Nah, kalau misalnya ragu di posisi yang pertama ya ditunggu aja di posisi yang kedua atau mendekati posisi yang kedua juga nggak apa-apa gitu ya. Berarti disusul sama yang ketiga ini. Yang ketiga adalah di 15031 ya. 15031 untuk pending ordernya. Jadi monggo dilihat mau abaikan level 1 boleh, mau nunggu di level 2 aja juga boleh ya, atau mau dipakai 1 2 3 juga boleh. Disesuaikan aja ya, mana selama ini yang cocok gitu ya. Kalau ragu satu masih ditembus ya ditunggu aja yang di level 2-nya. Kemudian untuk pending order sell limit ya, sell limit yang pertama itu ada di 15325 ya. 15325 pertama. Kemudian sell limit yang kedua ada di 15381. Ya, yang dulunya ini adalah support, sekarang bisa berubah menjadi area resistan ya ini ya. Kemudian yang ketiga ada di 15455 ya. 15455. Kemudian jangan lupa dipasangkan pengamannya. Nah, misalkan kalian mengabaikan level 1, maka itu dimundurkan ya, dimundurkan. Berarti posisi pengamannya ini juga ikut naik gitu ya. Nah, naik lebih tinggi satu tingkat gitu ya. Nah, seandainya tadi level 1 diabaikan nih nggak mau. Terus level 2 oke, level 3 oke. Kemudian yang level yang posisi pengaman itu kalian boleh lakukan lagi posisi marti, tapi yang berikutnya ini harus ada level pengaman ya di sini ya. Ya mana tahu nanti dia tertembus akibat abnormal market, jadi ya harus diamankan juga. Terasa demikian untuk per GJ. Kemudian GU. GU. GU apa ini GU? Kita coba lihat. GU juga hari ini sudah lumayan ini ya, sudah lumayan turun satu step ya. Kita coba perkecil chartnya, kita lihat. Nah, untuk GU di sini ada area apa? Ada area support. Jadi level satunya kalian itu bisa ambil posisi buy di harga 13785 ya. 13785. Misalkan ragu nih nggak nyampe 85 mau langsung 138 misalnya ya nggak apa-apa juga karena 138 ini pas posisinya support ya. Sementara scavenger di sini menunjukkan 13785. Berarti kan ada selisih lebih kurang 15 pip ya. Nah, itu nggak masalah ya, artinya kalau nanti pun dia turun berarti kan naik lagi ya paling ya apa namanya profitnya jadi lebih sedikit gitu ya, tapi ya nggak apa-apa juga kan, nggak masalah lah, yang penting kan dapat profitnya gitu ya, karena di sini area supportnya ada di 138 ya. Kemudian level berikutnya jika itu tertembus maka posisi pending order berikutnya ada di 13715. 13715 untuk posisi pending order buy limit GU. Kemudian kita lihat pending order yang sell limitnya. Nah, yang sell limitnya ini level pertama itu ada di 13930 ya.
13930. Nah, ini ada sedikit area titik resisten juga. Kemudian level 2 pending order yang sell limit level 2 itu ada di harga 1.3980. Nah, ini juga ada menjadi titik resisten ya di sini ya. Nah, resisten kecil, ini juga resisten kecil. Nah, ini berpeluang ya untuk ambil posisi. Nah, kemudian yang ketiganya itu ada di 1.4060. Penting kalau udah pending order begini ditinggal-tinggal aman selama kalian juga menggunakan pengaman ya. Seperti ini ada pengamannya, di sini juga ada pengamannya. Tujuannya kalau terjadi market bergejolak di luar normal ya akunnya masih tetap aman gitu ya. Jadi tidak kaget nanti tahu-taunya pas lihat chart sudah kok begini gitu ya. Nah, itu perlu diamankan. Oke, untuk GU sudah 3 pair. Kemudian pair yang apa ini maunya? Euro out atau Euro JPY? Ya, Euro out aja yang agak-agak ganas-ganas. Oke, untuk Euro out kita lihat ini Euro outnya apa kabar ini ya? Kita coba lihat. Kita perkecil catnya dulu. Sebenarnya biar kelihatan di mana ada area-area pendukung ya. Oke, untuk pending order posisi buy limit pertama Euro out ada di 15725 ya. 15725. Kalau kalian nggak mau pasang di sini ragu, mau nunggu di bawah lagi ya nggak apa-apa. Berarti ada di harga 15650 ya. 15650. Nah, kalau di sini kan ada area support nih. Nah, kalau kalian ragu nggak nyampe di 50 ya naik dikit juga nggak masalah. Katakanlah 15660 gitu ya. Juga nggak ada masalah. Karena ini memang tipis di sini. Karena scavenger ini kadang-kadang dia bisa melakukan transaksi itu di akar. Jadi beli di akar, jualnya di pucuk. Jadi pas di ujung-ujung kadang gitu ya. Kan pengaruh juga di broker karena pengalaman saya sudah berhari-hari ini ada broker A itu kena tapi broker B malah nggak kena gitu. Kadang-kadang ya sedikit dongkol juga. Jadi mau nggak mau jadi harus dinaikkan gitu ya. Kalau buy limit dinaikkan sedikit, kalau sell limit diturunkan sedikit gitu. Nah, kemudian untuk pending order buy limit sudah, sell limit ya. Sell limitnya itu ada di 15871 ya. 15871. Ini tidak ada lagi support, nggak kelihatan, udah berminggu-minggu sampai April nggak kelihatan. Kemudian sell limit yang kedua ada di 15925. 15925. Kalau kita coba klik lagi perkecil chartnya, ada nggak posisinya apa namanya? Posisi resistan. Oh, tidak ada juga. Wah, udah sejauh ini kelihatan ya. Oke, nggak masalah. Saja dia ingin membuat resistan baru nanti bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu. Ya, tapi posisi pending ordernya begitu. Nah, kalau di sini kalian ragu nggak sampai sell limit di sini merasa kejauhan, ya kalian ambil aja di area lebih dekat di sini gitu ya. Itu juga nggak masalah, walaupun nanti ada selisih jaraknya sekitaran 20 pip ya, ada selisih jaraknya. Pending order sudah, dua-duanya sudah, satu yang sell limit 15870, sell limit 2 15925, berarti sudah 4 pair ya. Kemudian yang terakhir, nah terakhir adalah gold ya, gold. Nah, gold untuk hari ini eh, karena dia sudah berapa hari turun terus, hari ini ada kemungkinan adalah hari pembalikannya ya. Mungkin tidak tahu sampai di mana dia kembali gitu ya. Kemungkinan akan menuju sampai ke 1800 kemungkinan ya. Karena sudah berhari-hari dari kemarin tuh terjunnya jauh banget gitu loh. Dia akan melakukan sedikit reversal mungkin ya. Tapi ya tetap aja kita lakukan pending order ya seperti biasa. Nah, kalau untuk XAU
saya sendiri ini menyesuaikan dengan dana. Kalau akun kecil, saya level 1 saya abaikan. Nah, saya menunggunya di level 2. Kalau dananya yang agak di atas 500 USD, di atas 500, level 1 dipasang, 2 dipasang, 3 dipasang, dan posisinya marti ya. Tapi kalau untuk dana-dana kecil seperti yang akun ini ke dana kecil itu tidak di marti, tapi ini di averaging lotnya ya. 001, 001, kemudian baru di atasnya pengamannya adalah 002. Jadi kalaupun nanti diseret ini posisinya ketiganya terkunci. Sama seperti kemarin, yang kemarin ketiganya ini kena ya. Tapi habis itu kita selesaikan ya alhamdulillah sudah kembali untuk profitnya. Kemudian baiklah untuk level-levelnya pending order yang pertama untuk sell limit yang pertama ada di 1796 ya. 1796. Kemudian yang kedua ada di 1803. Kedua 1803. Kemudian pengamannya ini ada di 1810 ya. Pengamannya ini ada di 1810. Nah, jadi mana seandainya malam ini pun dia eh, mengalami apa namanya kenaikan yang berlebihan ya ini tetap aman ya. Artinya sudah terhedging atau terkunci. Oke, untuk pending order yang buy limitnya untuk level 1 ini juga saya abaikan karena pengaruh di dana ya. Saya abaikan. Kita lanjutkan ke level 2 ya. Level 2 itu ada di 1768 ya. 1768, kemudian berikutnya pending order yang berikutnya 1760, kemudian di bawahnya lagi 1753 ya. Berarti di sini ada 68, kemudian 60 atau 61 ya monggo gitu ya, 60 atau 61 terserah, bebas. Karena ini range-nya tengah-tengah ini. Bisa 60 bisa 61 tergantung dari brokernya nanti. Kemudian yang berikutnya adalah pengamannya ada di 53 ya, 1753. Jadi itulah untuk signal scavenger hari ini. Pada dasarnya scavenger ini bisa diterapkan di pair manapun ya, tetapi karena dana yang terbatas jadi semuanya harus juga dibatasi ya. Karena nggak mungkin dana kecil itu nanti kita buka sampai 13 pair, 15 pair. Nanti kalau kena semua terus terfloating nanti khawatir dananya yang nggak kuat gitu ya. Makanya ini cuman kita batasin 5, hanya 5 saja. Jadi yang untuk dana-dana kecil pun bisa ikut gitu ya. Tapi kalau yang dananya besar itu bisa sampai 13 pair. 13 pair itu ya lumayan, nanti ada yang kena duluan, ada yang nggak kena. Jadi biasanya itu rata-rata kalau 13 pair itu yang kena 8 sampai 9 pair biasanya. Nah, kalau seperti ini yang 5 pair rata-rata itu kenanya 2 sampai 4 ya, antara itu kayak semalam itu kayaknya kena semua kalau semalam. Dan sudah close semua ya. Kalau kita nanti 7 pair itu nanti kadang-kadang bisa kenanya 4 sampai 5 pair. Jadi kalau satu pair rata-rata kita ngambilnya 20 pip, artinya satu hari kita dapat 100 pips ya. 100 pip itu ya lumayan tergantung faktor kali lotnya. Kalau lotnya 0,1 ya 100 dolar ya. Kalau lotnya 1 ya 1000. Kalau lotnya 0,01 ya 10 gitu ya. Dia disyukuri aja. Rezeki itu disyukuri berapapun yang dapat. Yang penting bagaimana caranya akun kita tetap aman ya. Itu dulu yang paling penting. Jadi jangan jangan ada berpikir alah dananya kecil, nggak masalah. Kalau MC ya sudah, jangan begitu. Bayangkan kalau 100 dolar itu bisa beli apa gitu loh. Jadi kok tiba-tiba direlakan, padahal nggak rela sebenarnya, cuman ya udah terlanjur gitu ya. Nah, jadi kalau bisa mulai hari ini itu kalian yang lama ini nggak pernah pasang pengaman, monggo dipasangkan. Karena itu adalah bisnis ya, karena kita nyari uang sekarang ini juga semakin sulit ya. Ya mungkin kalau yang masih punya kerjaan ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang cuma dana terakhir, itu tolong dijaga betul-betul ya. Karena trading itu rugi nggak ada masalah. Rugi itu nggak bukan hal yang menjadi momok negatif. Justru rugi itu hal yang wajar dalam perdagangan. Hari ini rugi, ya nggak apa-apa. Besok kita masih bisa dagang lagi ya. Tapi kalau hari ini MC bagaimana? Kalau hari ini sudah dananya ludes, besok mau dagang apa coba?
Jadi tolong diamankan dananya, jadi biar kita pun lebih rileks ya. Kalau yang namanya dagang tuh nggak mungkin rugi-rugi terus gitu loh. Hari ini trading rugi, besok trading rugi, terus 3 kali berturut rugi. Kalau rugi-rugi terus berarti ya ada yang salah gitu ya. Katakanlah 1 minggu ruginya cuma 2 kali, ya udah nggak apa-apa, masih masih profit ya kan. Jadi saya rasa itu aja dari saya. Mudah-mudahan signal ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa namanya sesuai harapan kita semua ya. Bisa akhiri aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.